Halo guys, selamat datang di Dungeon Break. Break sejenak, longgarkan sabuk, copot celana. Saatnya kita menikmati cerita manhwa. Gas. Caitlin mengingat kenangannya saat pertama kali bertemu dengan Arthur. Dia hanyalah seorang bocah laki-laki asing, sama seperti saudara-saudaraku yang kekanak-kanakan dan semua temannya. Setidaknya itulah yang kupikirkan dalam pertemuanku yang singkat dengannya. Tapi pandanganku selalu kembali padanya. Mungkin begitulah cara aku mengetahui bahwa dia tidak seperti anak laki-laki dewasa yang tidak kusukai. Dia berbeda. Putri Caitlin dan Pangeran Curtis datang melerai pertengkaran mereka. Namun, para anak bangsawan itu juga tidak kehabisan akal. Mereka malah menuduh Arthur menyerang dan menganiaya mereka. Melihat fakta di lapangan, Caitlin masih bisa tahu siapa yang salah sebenarnya. Tapi, pangeran yang mudah terprovokasi malah menuduh Arthur. Lelucon yang luar biasa. Dia berani bicara begitu pada Pangeran Curtis. Anak bangsawan itu yakin Arthur akan terkena masalah dengan sikapnya seperti itu. Pengawal kerajaan yang tak terima juga menegur Arthur. Beraninya kau bicara seperti itu pada pangeran? Maafkan aku. Cara bicaraku cenderung terdengar kasar saat aku mendengar omong kosong. Pengawal itu kaget dengan cengkraman Arthur. Bagaimana bisa seorang bocah sekuat ini? Untunglah Vincent langsung melerai keduanya. Vincent juga menjelaskan pada pengawal dan Pangeran Curtis apa yang sebenarnya terjadi. Curtis yang sebelumnya memang sudah mengenal Vincent menanyakan apa yang sebenarnya dilakukan Vincent di sini. Kami dalam perjalanan ke alun-alun, dan saat kami melintasi tempat ini, ada sekumpulan anak yang membuli bocah yang malang ini. Curtis marah karena merasa telah dibohongi. Dia menanyakan identitas mereka. Ketua geng anak bangsawan itu bernama Jamiel, anak sulung dari keluarga Tridan. Menurut Curtis, ini akan rumit karena yang membuat masalah adalah keluarga Tridan, yang dimana keluarga Tridan merupakan penyokong utama keluarga kerajaan dan Akademi Cyrus. Tidak ada yang tahu bagaimana reaksi keluarga Tridan jika terjadi sesuatu pada pewarisnya. Jamiel terlihat sangat percaya diri, tidak akan terkena masalah jika membawa nama keluarganya. Caitlin tetap akan menjatuhkan hukuman pada Jamiel, namun dihentikan oleh Curtis. Dia khawatir masalah ini akan menjadi rumit dan panjang jika berurusan dengan keluarga Tridan. Itu benar, dengan banyaknya ayah ikut campur dalam kerajaan ini, bahkan keluarga kerajaan pun tidak akan bisa menyentuhku. Namun saat itu, terdengar Arthur meminta gulungan komunikasi dua arah pada Vincent. Aku punya, tapi apa yang akan kau lakukan? Arthur langsung menghubungi Cynthia Gatsky, yaitu teman Arthur yang merupakan direktur Akademi Cyrus. Jamiel sangat yakin lagi Arthur akan terkena masalah karena dia berani menghubungi direktur Akademi Cyrus. Ini Arthur Lewin. Arthur, senang bicara denganmu. Ini sudah lama bukan? Mereka semua kaget melihat Arthur bisa bicara dengan santai dengan direktur Akademi Cyrus. Aku ingin Anda mengeluarkan seorang anak bernama Jamiel, Tridan, dan sekelompok temannya dari akademimu karena sudah membuli ras lain dan menggunakan sihir mematikan di kota. Sebentar, ini sangat mendadak. Tunggu, apa kau tadi bilang Jamiel Tridan? Kupikir itu agak sulit. Mendengar itu, Jamiel yakin mana mungkin bisa anak desa sepertinya menyuruh direktur untuk mengeluarkanku. Melihat apa yang telah kami lakukan pada Akademi Cyrus, aku ingin Anda mengeluarkan mereka. Itu pun jika kau masih ingin agar aku menghadiri akademimu. Baiklah, mereka dikeluarkan. Mereka semua dibuat kaget lagi melihat direktur Akademi Cyrus tanpa pikir panjang menuruti kemauan Arthur. Setelah masalah mereka selesai,
Pangeran Curtis menghampiri Arthur. Dia meminta maaf pada Arthur karena telah terprovokasi sehingga menuduh Arthur. Arthur juga tidak mempermasalahkannya. Curtis mengerti seharusnya tidak ada tempat untuk diskriminasi ras di benua ini. Dari tadi terlihat Catelyn terus memandangi Arthur. Curtis merasa ada yang aneh pada adiknya. Tidak biasanya. Secara tiba-tiba, Catelyn menyapa Arthur. Maukah kau minum teh bersama nantinya? Aku akan menemuimu di sekolah. Menurut Catelyn, Arthur adalah pria yang benar-benar berbeda. Di alun-alun kota Shire sekarang terlihat seluruh rakyat berkumpul untuk menghadiri acara pertemuan tiga negara. Pertemuan tiga negara tersebut juga ada kemungkinan membicarakan tentang benua baru yang telah ditemukan. Arthur merasa ada yang masih mengganggu pikirannya. Fakta bahwa mereka memata-matai benua ini menggunakan manapis kamuflase dan artefak perekam. Arthur berpikir mereka melakukan itu hanya untuk memata-matai kami karena takut, atau mereka mempunyai niat yang jahat. Ibunya yang melihat Arthur bingung dari tadi mencoba menenangkan Arthur. Aku hanya ingin kau tahu, meskipun aku selalu mengkhawatirkanmu, tapi aku tidak akan menghentikanmu dari apa yang ingin kau lakukan. Kelihatannya Arthur tidak bisa membohongi ibunya. Dia berjanji menjadi lebih kuat untuk melindungi mereka. Acara utama pun dimulai. Sihir proyeksi pun telah dimunculkan. Sambutan utama dibuka oleh Raja Glider yang merupakan Raja Sapin. Dia berdiri bersama Raja dan Ratu dari 3 kerajaan benua Dikaten. Sebelumnya terjadi permusuhan antara manusia dan elf. Raja Glider berharap pada pertemuan ini bisa menyatukan 3 ras ini. 2 tahun yang lalu juga ada kemajuan di mana 3 ras menyetujui menjadi seorang adventur, dan di tahun kemarin juga menjadi sejarah kemajuan 3 ras di mana Akademi Cyrus telah menerima murid dari kerajaan Elenoir atau elf dan dari kerajaan Darf atau dwarf. Seluruh rakyat yang berkumpul saat itu, mereka sangat senang mendengarnya. Yang kedua, giliran Raja Elenoir dari elf untuk menyampaikan pidatonya. Saat itu, dia menyampaikan pada seluruh rakyat bahwa terdapat benua lain di luar benua Dikaten. Rakyat yang mendengarnya terlihat panik dan ketakutan. Raja Elenoir meminta rakyat untuk tetap tenang. Dia juga memberitahu adanya sebuah bukti bahwa mereka juga sedang mencoba memata-matai kita, tapi dengan teknologi saat ini nampaknya tidak mungkin untuk kedua belah pihak melakukan serangan. Tiba-tiba Raja Dwarf menyela pidatonya. Setelah apa yang telah disampaikan oleh Raja Elenoir, di dalam semua ketidakpastian ini, kita harus berdiri berdampingan satu sama lain, bertarung bersama melawan mereka. Kita mungkin berbeda ras, budaya, dan saling bertabrakan. Namun ingatlah bahwa kita semua lahir di benua Dikaten. Kita semua harusnya bangga dengan hal itu. Acara selanjutnya, para raja mengenalkan pada rakyat, yaitu individual terkuat yang mewakili 3 ras. Mereka dikenal sebagai Six Lands atau 6 tombak. Setiap dari Six Lands diberikan artefak oleh raja. Anggota Six Lands diantaranya adalah Alia Trisken, Farai Aurai, Alfred Warren, Aya Grepin, Mika Earthbone, dan Byron Waikis. Elijah yang mendengar kata Waikis langsung saja kaget. Itu sama seperti nama Lukas Waikis. Apakah keduanya memiliki hubungan? Tentu saja Arthur mengetahui itu.